Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada dikenal dengan teosentris dan antroposentris. Saya pakai teori ini dulu supaya menarik. Jadi teosentris ini teologi. Jadi semua orang beraktivitas di muka bumi ini aspek hidup dan aktivitasnya adalah karena energi teologi itu. Karena perintah agama, perintah Tuhan, ada Allah yang mengawasi, yang maha melihat dalam semua pekerjaan hidup. Ada yang sifatnya antroposentris. Apa itu antroposentris? Semua pekerjaan hidup yang dia kerjakan itu aspeknya adalah aspek antropologi. Ya. Aspek keuntungan, kemanfaatan, aspek keuntungan dirinya. Bapak mau nggak ikut bersihkan paret? Mau. Tapi saya hanya mau paret depan rumah saya aja. Saya nggak mau di tempat yang lain. Kenapa Pak? Oh iyalah. Ngapain saya ngurusi paret orang? Itu masih sangat antroposentris. Dia mau melakukan sesuatu, dia mau berbuat baik. Tapi dia harus memastikan perbuatan baiknya ada keuntungannya. Kalau nggak ada keuntungannya, dia akan berpikir ulang. Jadi keuntungan yang sifatnya simbiosa, itu ya. Keuntungan yang sifatnya mutualis yang datang kepada diri. Nah pertanyaannya di mana kelebihan dan kekurangannya? Di mana kelebihan dan kekurangannya? Kelebihannya adalah orang-orang yang masih memastikan bahwa perjalanan yang dia kerjakan itu ada manfaatnya, maka dia akan mengerjakan. Kalau sudah nggak ada manfaatnya, maka dia nggak akan mengerjakan. Pada aspek ritual juga begitu. Ustadz, semenjak saya sedekah, alhamdulillah rezeki saya nambah. Kalau gitu saya sedekah terus ya. Jadi itu analisanya antroposentris. Lalu nanti ada pada suatu masa di mana dia bersedekah berulang-ulang tapi rezekinya nggak bertambah, hartanya nggak bertambah, terus dia mikir ulang, nggak jelas juga sedekah ini. Kenapa? Karena sajiannya benar-benar hanya sesuatu yang menguntungkan kepada diri. Yuk ikut pengajian Bumi Asri yuk. Ayolah, jelas tuh banyak kemek-kemeknya. Begitu diumumkan, mohon maaf tukang masak hari ini besok lagi nggak datang. Alah udah nggak usah lah yuk, pindah tempat aja kita. Jadi memang ini ya. Dan di sini sebenarnya nggak ada yang salah. Ini nggak ada yang salah. Ini hanya tentang bagaimana mengikat. Sebenarnya tujuan kalau konteksnya adalah taat. Hari ini tema kita maqasid mujahadah. Mujahadah itu bersungguh-sungguh, kesungguhan. Makanya mujahid, mujahadah, jihad itu sebenarnya satu terminologi yang sama itu ya. Untuk melihat sebenarnya sejauh mana kesungguhan kita memperjalankan hidup kita. Sehingga narasi-narasi yang kita bangun untuk berbuat baik bukan sesuatu yang sifatnya antroposentris tadi. Kalau dulu almarhum dosen saya Prof. Fadil tuh bilangnya begini, Anda merasa berdosa nggak kalau seandainya Anda langgar lampu merah? Terus jawaban mahasiswanya, enggak lah, orang itu kan aturan pemerintah. Nggak ada diatur oleh Tuhan itu di dalam Al-Quran, dan tidak ada diatur dalam hadis. Para ulama juga nggak ada menyebut itu. Hanya bicara simbol generik saja. Atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Di situ sensitivitas kita kelihatannya tidak kuat. Kenapa? Karena kita lupa kalau seandainya orang kayak kita ini hampir 2/3 ada di muka bumi ini, berarti betapa tidak disiplinnya jalan lalu lintas ini. Kenapa? Karena kita tidak pernah merasa berdosa melanggar lampu merah, itu kira-kira gitu. Nah, bagaimana menghubungkan bahwa melanggar lampu merah itu adalah satu rasa bersalah kepada Allah? Bagaimana cara menghubungkannya? Pemerintah membuat aturan untuk mengatur tata kelola yang baik di muka bumi ini. Berarti itu antroposentris sifatnya. Aturan manusia untuk manusia, dari manusia, efek dan feedbacknya juga untuk manusia. Masih bicara tentang horizontal, belum vertikal. Lalu pertanyaannya, kenapa manusia membuat aturan untuk hidupnya? Karena Tuhan, Allah Subhanahu wa taala memberikan kewenangan kepada manusia untuk mengatur hidupnya agar hidupnya jauh lebih baik. Nah, itulah yang disebut dari horizontal naik ke jadi vertikal. Kalau sudah naik jadi vertikal, maka orang yang mematuhi lampu merah untuk berhenti agar menjadi disiplin, sejatinya itu adalah mengekspresikan dari apa yang Allah perintahkan. Sebenarnya begitu. Jadi kalaupun
saya berhenti di lampu merah itu bukan karena untung dan rugi, tapi karena saya ingin mengekspresikan apa yang diatur oleh pemerintah, yang pemerintah itu mengejawantahkan dari sesuatu yang diatur oleh Tuhan. Kalau itu semua diekspresikan, semua nggak ada yang gagal paham ini. Ya, kenapa harus jaga paret, jaga drainase, kenapa harus berbuang sampah pada tempatnya? Saya ini jujur Pak ya, saya tidak tahu, mudah-mudahan kita punya ekspresi yang sama. Kadang-kadang habis sabar saya dalam konteks kemanusiaan, kalau seandainya di depan mobil saya itu ada orang buka mobil lalu buang apa namanya itu ya, tisu gitu ya. Tapi masih ada itu Pak, itu saya nggak masuk akal itu. Masih ada itu. Jadi kadang-kadang buang sampah gitu ya. Bagi saya itu, waduh, kok nggak sensitif dia. Ya, maksudnya gini, ini bukan tentang siapa mengerjakan apa, tapi ini tentang siapa melakukan tanggung jawab apa. Itu yang paling penting. Ini bicara mujahadah. Nanti kita akan sampai kepada ritualitas. Ya, ada orang ditanya, kenapa kau buang sampah sembarangan? Apa jawabannya? Apa kerjaan tukang sampah Ustaz kalau nggak mungut sampah nih? Lama mahal pemerintah membayar dia, masa dia nggak mungut sampah? Masa awal yang buang sampah katanya? Hati-hati, logikanya yang nggak lurus. Jadi ya masih model-model begini yang kita pelihara, itu ya aspeknya sangat antroposentris. Ya. Nah, singgungannya sampai kepada fikih etik. Kalau bicara fikih etik, Pak, adab bertetangga, ekspresi dari adab bertetangga itu, saya pernah ini bukan menghebat-hebatkan orang agama berbeda, enggak, tapi saya merasakan nuansa. Pernah saya di suatu hari di daerah Sukaramai, ya, arah mau ke HM Joni, itu ada gang sempit di ujung yang banyak jual-jual pisang buah itu. Saya diminta tausiah malam ketiga di satu rumah. Kebetulan ini rumahnya paling ujung, Pak. Mungkin di sore hari atau maghrib itu, karena malam ketiga kan isya ya. Baru meninggal ini orang non-muslim di sini yang harus melewati jalan itu gitu. Ya kalau orang non-muslim kan pasti ramai itu Pak. Ya apa namanya, yang tenda yang ini. Begitu kita masuk masih aman karena masih baru sirene-sirene gitu kan. Begitu kita keluar itu udah padat. Berkunjung tamunya dan mereka rela apa namanya, mengambil kursi-kursinya, kita keluar semua. Dan tidak ada sentuhan apapun. Ya saya kira itu biasa. Tapi menjadi nggak biasa kalau cara kita melihatnya bukan hanya tentang nilai-nilai antroposentris tadi, tapi nilai-nilai teosentris. Jadi benarlah kenapa seandainya Nabi Muhammad itu juga kepada orang-orang yang mungkin saja non-muslim, dia berlaku sangat bersahabat secara sosiologik, secara sosial. Tidak membeda-bedakan, tapi tidak lalu kita berdamai dengan agama mereka. Enggak. Agama kita ya agama kita. Lakum dinukum waliyadin, itu menjadi prinsip tauhid yang nggak bisa dikalahkan oleh apapun. Tapi prinsip tauhid itu tidak membedakan hubungan hubungan sosial kita. Nah, kenapa kita merasa berempati kepada urusan yang seperti itu? Karena Tuhan memerintahkan kita untuk lita'arufu pada semua kehidupan manusia. Nanti kalau pakai pendekatan ma'rifatullah, bahkan kepada makhluk-makhluk Allah yang lain aja kita harus saling mengenal. Ya, pohon, udara, panas bumi. Nah, kalau enggak ya kita nggak pernah bersahabat dengan mereka. Nggak pernah bersahabat dengan mereka dan mereka akan cenderung memusuhi kita. Makanya kita selalu saja tidak kelihatan tidak kuat imunitasnya ketika ada perubahan cuaca, ketika ada perubahan keadaan. Kenapa? Karena kita memilih tidak bersahabat dengan mereka dalam setiap kehidupan kita. Nah, apa mujahadah yang paling tinggi dari kita? Makanya teosentris itu saya mau ajak kita untuk melihat bahwa semua perjalanan hidup kita ini energinya vertikal. Ihdinas siratal mustaqim. Itu kan yang selalu kita sebut ya. Tunjukilah kami jalan yang mustaqim. Itu kan para ulama, para mufassir mendefinisikannya lurus toh. Sebenarnya mustaqim itu kan istiqomah itu. Istiqomah itu kira-kira gini, enggak berpaling, tidak berbelok, tidak capek. Itu kira-kira gitu tuh. Lurus itu kalau kita ikutilah tafsirannya para mufassir, lurus itu selalu saja kita definisikan ke depan. Padahal lurus itu juga ke atas tuh lurus, Pak. Ya kan? Ke atas juga lurus. Tapi karena mindset yang terbangun oleh kita adalah lurus itu horizontal, tidak vertikal, maka kita sering mengakrabkan
paham ayat itu kepada urusan-urusan yang duniawi. Tunjukilah kami jalan yang lurus ya Allah di dunia ini. Apalagi sambungan ayatnya, siratal ladzina an'amta alaihim. Nikmat itu terminologi manusia secara awam adalah harta. Padahal nikmat secara esensi itu adalah ketakwaan. Itu nikmat secara esensi. Kalau bicara tentang ma'rifatullah. Untuk apa Anda makan kenyang dan lezat kalau Anda tinggal sholat? Itu kira-kira gitu definisinya, Pak. Untuk apa Anda punya mobil yang mewah kalau Anda tidak melaksanakan perintah yang baik? Untuk apa Anda punya harta yang banyak tapi Anda nggak bersedekah? Itu terminologinya begitu. Makanya an'amta alaihim, salah satunya harta, iya. Tapi satu-satunya harta, tidak. Apa itu an'amta alaihim? Allah rawat kita untuk tidak tinggal sholat, diberikan Allah kemudahan, itu nikmat. Kenapa bisa melihatnya seperti itu? Karena sambungan ayatnya, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bukan orang yang dimurkai. Bapak-bapak, sama siapa Bapak murka di muka bumi ini? Hah? Kalau kita udah tua, datang anak cencen ngejek-ngejeki kita, kira-kira murka nggak kita sama dia? Udah tahu anak cencen ngejek-ngejeki ya, kan murka Pak sama dia. Maghdub. Siapa orang yang mengejek-ngejek Tuhannya? Orang-orang yang mengejek-ngejek Tuhannya adalah orang-orang yang merasa sepele kepada perintah Tuhannya. Itu orang-orang yang mengejek itu. Hati-hati. Jadi maghdub itu terminologinya bukan gagal jadi orang kaya, gagal jadi orang hebat, gagal jadi pejabat, bukan. Maghdub itu gagal jadi orang taat, Pak. Dan kegagalan itu bisa saja justru karena kehebatan duniawi kita. Jadi sulit kita untuk tidak membenturkan dunia dengan nilai amal soleh. Dan memang harusnya jangan dibenturkan. Tapi kalau kita sering gagal untuk mempertemukan mereka berdua, antara amal soleh dan dunia ini, maka kita nggak boleh gagal memilih. Hati-hati. Jangan pernah merasa menghina, jangan pernah merasa terhina jadi orang yang tak punya harta. Kenapa? Orang yang tak punya harta belum tentu miskin, Pak. Berapa banyak orang yang pandai merasa sempurna hidupnya justru dalam keadaan tidak punya harta. Ini bolehlah ya merewind sedikit. Ya. Dulu waktu saya nyantri di Purbabaru itu masih musim teplok-teplok, Pak Darwin. Belum ada listrik, tidak boleh pakai listrik. Tapi orang kampung sudah boleh pakai listrik, pakai teplok-teplok. Jadi masak pun masih pakai periuk yang dikaco dulu, naik buih-buihnya udah kering baru dikecilkan api. Saya masih pandai masih masak sampai hari ini seperti itu. Kalau udah akhir bulan, andalan kita itu cuma kelapa. Kelapa diparut, ambil santan, ya taruh cabai-cabai bekas-bekas yang 2 hari atau 1 hari lalu, gabungkan, taruh garamnya sedikit biar berasa, mardai kalau kata orang Mandailing. Itulah kuah makan. Pertanyaannya, kalau seandainya Allah berikan level berpikir kita waktu itu yang makan, tidak akan pernah lezat makan kalau tidak punya lauk A, lauk B, lauk C, maka kita akan gagal makan saat itu. Tapi saya dan kawan-kawan semua tidak pernah gagal makan. Jadi kalau saya bilang hati-hati, Pak, kita ini sering salah menerjemahkan orang yang nggak punya harta. Dan orang yang nggak punya harta sering salah menerjemahkan dirinya sendiri. Sehingga dia memframing dirinya sebagai orang yang terhina dan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui takdir. Itu yang salah. Secara tauhid itu salah. Nggak boleh itu. Ya, kalau kita pakai definisi la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat, maka logika yang muncul adalah tidak pernah ada yang salah takdir Allah. Lalu sekarang pertanyaannya, apa yang salah dalam hidup kita? Yang salah dalam hidup kita adalah cara kita mendefinisikan hidup kita, itu aja. Kemarin saya masuk di pengajian ibu-ibu pakai tenda. Semua berkipas. Ya kan, berkipas. Panas memang semalam, jam 2 sampai jam 3 toh, panas. Lalu saya tanya, ibu-ibu, panas ya? Iya Ustaz, gitu semua kan. Kayak mana caranya supaya panas ini menjadi menarik, saya bilang. Ada-ada aja Ustaz ini gitu ya. Saya bilang, paksa akal kita untuk mendefinisikan panas dan keringat ini sebagai kalau kita sauna. Udah banyak kali makanan yang
berlemak-lemak kita makan. Dan hari ini kita disuruh Allah bersauna pakai baju yang cantik. Udah. Dan harus dipaksa, Pak. Jadi kalau nggak dipaksa, semua definisi hidup ini jelek, Pak. Mana ada yang nggak jelek hidup ini? Ya, awak orang taat diberi penyakit, marahnya kepada Allah gara-gara sakit. Padahal kita lupa, meski sakit tetap taat. Kita lupa itu, Pak. Karena kita hanya menyimbolkan diri kita sebagai orang yang sakit. Kita lupa, banyak orang sakit nggak jadi taat, Pak. Karena dia sibuk mengurusi sakitnya, dan dia lupa menjadi orang taat. Apalagi, Pak? Ya. Jadi seorang ayah yang sibuk cari duit, duitnya habis untuk menyekolahkan anak, nggak pernah bisa nabung. Yang di framing adalah sedih kali saya jadi orang, nggak punya tabungan. Dia lupa, Allah kasih dia kekuatan bisa menyekolahkan anaknya tanpa berhutang meskipun tabungannya nggak ada. Yang di framing adalah nggak punya tabungan. Jadi kegagalan kita itu di situ. Makanya kita tuh kelihatan maghdub gitu. Orang yang dimurkai. Ya, udah dikasih jajan sama emaknya, asik dimarahi aja emaknya. Jajan cuma 50.000, benci kali ya. Dia lupa banyak anak-anak yang enggak jajan. Ya jadi hati-hati, Pak. Jadi saya cuma mau ajak an'amta alaihim. Ayo kita definisikan sebagai ketakwaan kita yang original. Kenapa Anda sholat? Saya takut sama Allah kalau saya nggak sholat. Ngeri hukumannya. Iya, udah bagus itu udah original itu. Ayo silakan sholat. Begitu dia. Jadi nggak usah lagi bicara tentang kreak-kreak tak menentu. Kenapa Anda sholat? Allah kasih hadiah. Ya. Kalau Allah nggak kasih hadiah, Anda sholat nggak? Ayo, payah kan jawabnya. Ya, kalau mau menjawab ini kita ganti soalnya. Bapak-bapak, kalau seandainya kita sudah diberi Allah jaminan masuk surga, kira-kira masih mau nggak seheboh ini ketaatan kita? Ya, jadi orang yang sedekah, jadi orang yang infak, jadi orang yang berbuat baik, mau nggak? Nggak usah dijawab dulu sekarang, coba pikir-pikirkan aja dalam iktikaf, coba pikir-pikirkan. Kira-kira mujahadahnya kita di dalam taat itu tujuan asasnya kemana? Gitu. Itu yang mau ditanya. Ayo kita buat premisnya. Premis 1, supaya jangan masuk neraka. Premis 2, supaya masuk surga. Premis 3, supaya banyak pahala. Premis 4, supaya husnul khotimah. Coba buat. Sampai nanti kita nggak menemukan premis, jadi kita buat tanda tanya di situ, di kotak itu. Kosong dia. Untuk apa saya taat? Lalu kita temukan jawabannya, la ilaha illallah. Karena itu seafdol-afdolnya ingatan yang paling kuat secara ma'rifatullah. Wah, itu kalau bicara tauhid kan begitu. Ya, berapa banyak orang yang memilih untuk menepikan semua fasilitas yang diberikan atas ketaatannya karena dia khawatir kalau fasilitas itu diterima, maka dia tidak bertemu kepada yang memiliki fasilitas itu. Ini bicara tentang ahadiyah namanya. Makanya Allah menyebut dirinya ahad. Qul huwallahu ahad. Jangan engkau terpengaruh dengan fasilitas apapun sehingga mengalahkan rasa butuhmu selain dari hanya kepada Allah. Nah, itulah makna dari la ilaha. Jadi gimana Ustaz? Kalau Ustadz ngomong gitu berarti dunia ini gak ada pentingnya. Salah Pak. Kalau Bapak lapar makan. Kalau selera makanan yang enak ada duit mainkan. Tapi tolong jangan pernah mendefinisikan salah tentang apa yang sedang terjadi kepada diri kita. Kalau Anda sedang ingin makan lezat duitnya gak cukup, jangan bilang Allah kejam kepada Anda. Ya, belajarlah menyempurnakan apapun yang Anda makan sebagai sebuah kelezatan. Udah gitu aja. Jadi selera kita ini tidak akan pernah mengintervensi kita untuk berpikir negatif kepada takdir Allah. Saya ulangi ya, selera kita ini tidak pernah mengintervensi kita untuk kita berpikir negatif kepada takdir Allah. Karena sering selera kita lah yang merusak baik sangka kita kepada Allah. Ya gitu aja. Nah, gimana melihatnya? Ya udah, ayolah kita comot-comot aja sejarah Nabi itu. Kalau nggak bisa kita baca secara luas. Nabi Muhammad yang tidak memiliki fasilitas dunia, tapi dia tetap mengurusi dunia. Para sahabat, ya, kalau kita lihat fase dakwah sirriyah, dakwah sembunyi-sembunyinya Nabi Muhammad, itu sahabat-sahabat awal dicambuk-cambuk oleh orang kafir Quraisy. Ditanya, Anda masih mau nggak ikut agama Muhammad? Dia bilang mau. Cobalah bayangkan. Saya cuma mau bilang, tolong jangan lihat sejarah Nabi itu seperti film India gitu. Kalau film India itu ada skenarionya memang. Nabi Muhammad itu tolong kita
fasekan seperti manusia biasa kayak kita, yang dia akan mengalami ya. Misalnya ada orang ngancam di luar itu, kalau masuk kalian Masjid Al-Muhajirin ini, ku tembak kalian dari sini. Ada nggak yang berani masuk ke masjid? Saya yakin 2/3 akan pulang ke rumah. Tapi beberapa sahabat akan masuk kemari. Kenapa dia masuk? Gak usah dijawab dulu sekarang. Kenapa? Karena kita payah menjawab itu. Itu kalau bukan rasa cinta dan rasa tunduk kepada Allah, kita nggak akan pernah menemukan jawaban itu. Dan kalau kita sudah pandai menjawabnya, tahulah kita bagaimana kita menyingkirkan dunia ini pelan-pelan agar tidak mengintervensi kita, agar kita menjadi orang taat sebab urusan dunia. Itu kalau kajian tasawufnya. Jadi kalau ditanya, apakah kita masih tetap seheboh ini menjadi orang taat kalau kita sudah dijamin masuk surga? Ayo pelan-pelan kita jawab. Saya memilih menjadi orang taat sebab ketaatan ini adalah cara saya tunduk dan patuh kepada Allah agar Allah mencintai saya sebagai seorang hamba. Selesai, Pak. Itulah kenapa ketemu kita teorinya si Rabi'atul Adawiyah tentang mahabbah. Ya, itu kan sangat emosional teorinya. Apa katanya ya? Itu juga beberapa sufi mengumpamakan teori yang hampir sama, termasuk Al-Junaid, termasuk Al-Hallaj, yang mengatakan kalaupun surga dan neraka tidak pernah ada, ya, saya akan tetap taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena bagi mereka ini nggak usah diikuti nih, ini hanya perlu didengarkan aja. Surga dan neraka itu juga sejatinya adalah simbol selera manusia. Dan hati-hati, selera itu harus objektif, tidak boleh subjektif. Gini Pak, saya atau kita suka makan sate. Kebetulan yang dihidang nasi goreng. Cuma 1 porsi sate. Itu pun sate 1 porsi itu dipesan oleh anak cencen. Karena waktu mesan-mesan makanan, ditanya, kamu mau apa? Saya sate. Kita selera sate. Bisa nggak kita kira-kira kita kooptasi sate itu? Kita bilang, siapa yang punya sate ini? Itu anak cencen itu. Bilang sama dia, ganti aja nasi goreng, aku makan sate. Bisa nggak? Sampai disitulah hebatnya selera kita mengintervensi diri kita. Kalau pakai dengan teori rasa khawatir kepada Allah, kita nggak akan pernah berani itu. Walaupun yang punya sate itu orang yang sangat lemah dari diri kita. Kita bisa menginjak-injaknya. Tapi karena kita tidak pernah pesan sate, meskipun kita selera sate, nggak boleh selera kita itu mengintervensi apapun. Ya Allah, saya cukupkan nasi goreng ini saya makan. Meskipun selera saya makan sate, ya Allah. Semoga nasi goreng ini memberi kesehatan kepada diri saya. Nah itulah, jadi sangka baik Pak. Nah inilah yang terjadi dalam hidup kita. Jadi kenapa ada orang jahat di muka bumi ini? Jawaban filosofisnya karena sombong. Kalau bukan sombong gak akan mungkin ada orang jahat. Bagaimana melihatnya? Pencuri itu sombong. Kenapa pencuri sombong? Karena dia gak menghargai harta orang lain, makanya diambilnya. Berarti kan sombong. Pembunuh itu sombong. Karena dia tidak menghargai hak hidup orang lain, maka dia bunuh. Berarti semua masalah penyakit-penyakit pidana di muka bumi ini, penyakit-penyakit kejahatan publik di muka bumi ini, sebab kesombongan. Makanya Allah sebut, wala tamsi fil ardi maroha. Jangan kau berjalan di muka bumi ini dengan kesombongan. Jadi kesombongan itu bukan hanya pada dimensi etik, Pak. Dimensi publik juga ada kesombongan. Kalau dimensi etik, oke lah ya, bicara saya ini sudah banyak makan asam garam, ya, daripada kau, kira-kira gitu kan, itu dimensi etik lah. Kalau dimensi publik yaitu kejahatan-kejahatan publik. Ayo kita analisis, Pak. Ini maaf ya, saya sebenarnya nggak tabu nih ngomong ini, cuman takut saya ya, di pesantren kejahatan seksual muncul ya. Nih, nauzubillah ya, sebenarnya ini nggak boleh diomongin. Saya mohon ampun kepada Allah. Ya, di tempat-tempat publik itu kemarin di Jakarta di bus Transjakarta itu masih ada kejahatan seksual. Coba itu kenapa banyak yang begitu begal segala macam. Kalau mau dianalisa dalam pendekatan falsafah hukum Islam, jawabannya karena mereka sombong dan karena mereka nggak takut sama Tuhan, itu aja. Kenapa manusia tidak takut sama Tuhan? Karena mereka sudah berhasil
menjadikan akalnya sebagai Tuhannya. Udah berhasil mereka. Jadi kalau kita berhasil menjadikan akal kita sebagai Tuhan, kita ini hebat, Pak. Hebat kita. Cobalah, kenapa? Karena kita yang membangun ini, enak aja. Akal ini kan bicaranya kausalitas. Ya, kalau saya sholat apa untungnya? Kalau saya nggak sholat apa untungnya? Kalau sama ajanya saya sholat nggak sholat, ngapain saya harus sholat? Enak kan kesimpulannya? Enak, Pak. Makanya banyak orang punya alasan kenapa nggak sholat. Hati-hati, Pak. Kenapa? Karena yang terbangun di akal kita, keuntungan dari sholat itu harus keuntungan yang directly. Yang harus tiba langsung datang kepada diri. Keuntungan orang sholat apa? Keuntungan orang sholat imunitas. Itu kalau bicara filsafatnya. Ini orang sholat. Bahkan orang yang sholat itu banyak yang kehilangan, Pak. Bukan banyak yang didapat. Apa kehilangannya orang sholat? Kehilangan orang sholat itu ya kehilangan rasa sombong di hadapan Allah. Kehilangan rasa angkuh di hadapan Allah. Banyak kehilangannya orang sholat. Tapi dia lupa itu. Yang hilang-hilang itu sering membangun dirinya dengan lebih bagus. Muncul lagi teori. Di zaman era teknologi ini, nggak saatnya lagi berdakwah tentang sholat. Berhentilah berdakwah tentang sholat. Kita habis capek menyuruh umat untuk sholat. Sekarang kita harus mengajak umat untuk produktif urusan kehidupan sosial. Hati-hati, kalimat ini ngeri. Jangan begitu cara nyampaikannya. Itu membenturkan namanya. Sama kayak seorang orang tua ngomong begini. Ada anaknya udah selesai kuliah, belum dapat kerjaan. Terus emaknya ngomel sama anaknya yang belum dapat kerjaan ini. Asik sholat aja yang kau buat. Sholat aja yang kau buat. Kerja nggak dapat-dapat. Sana kau cari kerja. Jangan sholat-sholat aja yang kau buat. Hati-hati. Ini bahaya, Pak. Lisan ini ngeri-ngeri sedap. Jangan. Ya, inilah maksud saya. Jangan. Ya, sejengkel-jengkelnya kita kepada takdir yang sedang kita alami. Tolong jangan menghina semua perintah Allah. Itu fatsun. Kenapa? Sulit kita nanti menyelesaikan urusan itu. Apalagi nanti yang kita omongi ini menjadi pendidikan bagi orang yang mendengar. Orang yang mendengar mengamalkan pula. Jadi ini bahaya. Jadi saya ajak kita untuk banyak-banyak beristighfar. Bila sedang marah-marahnya kepada takdir hidup, jangan disalahkan doa, jangan disalahkan sholat, jangan disalahkan zikir. Jangan. Udah, kalau lagi malas, gak usah berzikir juga gak ada masalah. Yang penting yang wajib jangan ditinggalkan. Dan jangan pernah mengabaikan dan merasa tidak ada manfaatnya semua itu. Kita tengok nanti kuantum yang dibangun oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sulit, Pak. Ini kalau mau dibuka semua rekayasa takdir yang Allah buat ini secara sirriyah, ngeri ini. Ini kalau mau dicoba tunjuk tangan Bapak-bapak. Siapa dulu waktu kuliahnya makannya selebor? Indomie dimakan, ini dimakan, itu dimakan. Harusnya usus Bapak udah rusak tuh. Harusnya umur 42 Bapak udah meninggal. Kenapa hidup sampai hari ini? Gak usah dijawab, Pak. Karena kita capek menganalisa itu. Ya, ada orang dulu kalau nggak kerja dia nggak dapat duit. Ya, nggak terbayangkannya bisa tinggal di komplek hebat ini, di Bumi Asri ini. Ya, kenapa? Hidup aja dulu dia cengap-cengap. Ya, nggak terbayangnya punya deposito, nggak terbayangnya. Udah nggak usah diteorikan, Pak. Sampai situ berhentilah berpikir. Yakinkanlah bahwa Allah kasih mudah semua urusan kita. Maka kita nggak boleh menjengkelkan dalam perjalanan hidup ini. Nah, inilah yang disebut dengan mujahadah secara tauhid. Maka maqasid mujahadah yang paling kuat, ya allazina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan indallah wa ulaika humul faizun. Saya cuma mau ajak begini. Ayolah kita nikmati dunia ini. Gak apa-apa, ya. Yang mau main tenis lapangan silakan. Yang mau main golf silakan. Yang mau main voli silakan. Silakan, Pak. Gembirakan dunia kita. Nggak ada masalah, Pak. Tapi tolong komitmen bertauhidnya tidak luntur. Bagaimana melihatnya? Mahdohnya terjaga. Muamalahnya tidak terabaikan. Ekspresinya tidak hilang. Bagaimana ekspresinya? Sejelek-jeleknya orang menjelekkan agama ini, tolong jangan engkau kuatkan kejelekan itu. Itulah makna dari ya ayyuhallazina amanu in tansurullaha yansurukum wa yusabbits aqdamakum. Wahai orang-orang beriman, jika engkau menolong agama Allah, maka Allah juga akan menolongmu. Menolong agama Allah itu bukan berarti Allah lemah sehingga Allah butuh pertolongan, bukan. Allah itu akan menguji loyalitas kita sebagai seorang hamba yang bertauhid,
apakah di tempat-tempat yang sunyi dan sepi engkau tetap pandai mengagungkan agama Allah ini? Karena di tempat yang ramai kita pandai mengagungkan Allah, di tempat yang sunyi hati-hati. Bagaimana? Ya iya. Ya, kalau istri ini maaf ya, jangan marah ya. Kalau olahraganya sudah golf, jangan sedekahnya gocengan, malulah. Itu kira-kira gitu aja. Itu aja sebenarnya. Jadi nggak jauh-jauh. Ya, begitu urusan mau sedekah, dia yang paling ngoyong di muka bumi ini. Aduh, berat kali ya, kok berat kali. Jangan Pak, malu kita sama Allah. Saya mau bilang begini, kalau berani menggunakan fasilitas dunia ini dengan sehebat-hebatnya, maka ekspresi dan implementasi amaliyahnya juga nggak boleh minimalis. Itu baru orang yang bertanggung jawab. Itu yang saya bilang loyalitas tadi, itulah loyalitas itu. Kenapa? Nah, kalau kita jawab nih kenapa? Ini dia jawabannya Pak. Ini mudah-mudahan nggak jawab tuh. Ini orang jalan di muka bumi ini, nggak ada duitnya nih. Jualannya cuma jange Pak. Bayangkan ya, dia jual jange 3-10 ribu, paling keuntungannya 1.000 gopek. Itu pun dapat penghinaan dia ketika jualan. Begitu jumpa sama awak yang olahraganya golf segala macam itu, udah, ini kan ecek-eceknya nih. Ya. Saya tahunya di sini nggak ada tukang golf sini tahunya. Pemain golf banyak, tukang golf nggak ada. Udah. Lalu kita merasa mahal kali jange kau 10-3 ribu, tahu aku pabriknya di mana? Itu kau ambil 7 ribunya itu, masa kau bohong-bohongnya aku? Berat kali Pak. Kalaupun tahu dia majan apa? Kan untungnya juga cuma 2 ribu. Masa bekera kali? Nah itu maksud saya. Malu kan? Nggak usah. Jadi maksud saya udahlah. Kenapa harus begitu? Ayo kita bangun narasinya. Dia sedang bersangka baik kepada Bapak secara horizontal. Pak, dalam hatinya nih, tolonglah saya Pak, belilah jange saya ini. Dalam hatinya. Bapak ini strength. Kalau 7 ribu ku ambil, kalau nggak usah. Berat toh? Dan dia berharap kepada Tuhannya, ya Allah, mudahkanlah jualan saya hari ini supaya laris tidak sampai sore. Kalau nggak jadi kita beli, putus Pak. Ini juga putus Pak. Kejam kali kau ya Allah. Masa nggak ada kau buat orang yang beli jangeku. Berarti 2 paket yang kita putuskan. Kalau bicara teosentris, makanya jangan sederhana mendefinisikan, menggagalkan kebaikan kita kepada orang. Banyak yang kita putus Pak. Makanya di dalam Al-Quran kenapa disebut kepada orang-orang yang sa'il, jangan kita hardik hidupnya. Wa amma sa'ila fala tanhar. Sa'il itu orang yang sedang mensoalkan dirinya. Dia nggak punya harta, dia jumpai orang yang punya harta, dia minta terus kita marah-marah sama dia. Itu orang sa'il. Jangan Pak, kepada orang yang sa'il, kalau nggak mau ngasih nggak usah, tenang aja, jangan disakiti hatinya. Ya, terlalu banyak rahasia dan misteri di dalamnya yang kita nggak paham secara kausalitas. Dan kalau kita mudahkan, setidaknya ada jalan baik. Kalau saya sih gitu, jadi saya nggak pernah rumit Pak. Anda jangankan mau olahraga golf, mau beli jet pribadi pun silahkan, mainkan kalau ada duitnya. Tapi tolong aksesnya jangan disederhanakan. Kalau sudah punya jet pribadi, setidaknya infaknya 1 juta minimal sehari, itu baru bagus. Kenapa? Karena punya konsekuensi terhadap orang-orang yang belum putus harapnya kepada Allah ini. Itu dia. Inilah mau jadi kekuatannya. Terakhir, Bapak Ibu, nah mudah-mudahan kita husnul khotimah. Saya cuma mau bilang itu. Kita husnul khotimah sebab amal kita, sebab harta kita, sebab hubungan sosial kita, sebab silaturahim kita, sebab keampunan Allah kepada kita, sebab kemaafan orang atas dosa kesalahan-kesalahan kita jadi husnul khotimah. Sebab kebaikan-kebaikan yang kita rahasiakan tapi Allah suka dengan itu. Ya, sebab alam ini memuji hidup kita, orang yang baik kepada kucing, orang yang baik kepada hewan-hewan, orang mudah-mudahan ya husnul khotimah. Ya jadi kalau husnul khotimah itu sudah menjadi nilai dalam hidup kita, saya yakin kita akan mampu melewati kehidupan sampai sampai kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan ya. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan kita diberi kemuliaan. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin.
Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Sahhil lana ya Allah, sahhil lana ya Rahman. Sahhil lana umurana fid dini wad dunya wal akhirah. Ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.